warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di materi PJJ ya. PJJ kali ini kita akan membahas mengenai sasis ya. Materi ini saya tunjukkan untuk kelas 11 TPSM. Untuk 11 TPSM ya, PSSM ya, pelajaran PSSM. Kemarin kita telah membahas mengenai beberapa rangka. Akan saya review lagi biar kita sama-sama ingat ya, rangka-rangka apa aja sih kemarin. Nah, pertama kemarin kita berbicara mengenai rangka press ya, terus rangka bak tunggal ya, terus kita juga bicara kemarin mengenai rak bak semi double ya, terus yang keempat adalah rak double crate. Yang kelima adalah perimeter dan delta box ya kemarin ya. Untuk delta box sudah. Nah, kita akan lanjut menuju materi selanjutnya, yaitu mengenai rangka ini ya, rangka tulang atau rangka punggung. Bisa kita lihat di samping gambarnya. Nah, mesin pada sepeda motor tergantung di tulang belakang atau tulang tunggal ya. Kerangka backbone memungkinkan fleksibilitas yang besar dalam desain karena disembunyikan di dalam sepeda motor. Mesin sepertinya menggantung di udara. Hal ini sederhana dan murah untuk membuatnya dan digunakan terutama pada motor-motor neck and off-road ya. Jadi di neck motor-motor Honda CB82. Jadi untuk jenis span and backbone ini tipe yang ke-6 yang akan kita bahas itu, rangkanya itu berada di bagian dalam ya. Jadi kalau kemarin kita lihat rangka itu adanya di luar, mesin dengan tipe yang seperti ini mesin berada ya, rangka itu berada di bagian dalam ya. Jadi seolah-olah motor itu tidak punya rangka ya. Jadi di dalam dia posisinya. Nah, apa sih keuntungan dan konstruksinya ya? Dengan keuntungan konstruksi yang sederhana ini adalah untuk pelanggan atau frame tersebut tidak menambah banyak biaya produk seperti motor, sehingga harga sepeda motor jadi murah. Nah, dengan desain yang seperti ini maka simple dan harganya juga murah. Tidak terlalu banyak perawatan dan oleh karena dia di posisi di bagian dalam, maka untuk segi perawatannya itu tidak terlalu besar ya. Soalnya dia terhindar dari untuk yang segi korosif dan sebagainya. Soalnya dia berada di bagian dalam ya. Jadi terlindungi oleh bagian bodi dan dilindungi oleh ini ya, bagian tangki ya. Jadi tangki itu bagian atas gantung ya. Contohnya paling gampang ini di Honda CB, Benelli, Kawasaki Z1000. Nah, yang ketujuh ya, jadi rangka yang ketujuh adalah beam atau rangka bolak penyimbang. Kita lihat di samping gambarnya ya. Ada jenis rangka yang paling banyak digunakan pada sepeda motor. Biasanya rangka ini terbuat dari material aluminium karena aluminium memiliki berat sepertiga dari berat baja ya. Jadi untuk tipe-tipe rangka yang saat ini dia menggunakan material aluminium ya, karena dari segi bobot dia lebih ringan dengan jenis-jenis dengan menggunakan baja ya. Baja itu yang memang dari segi kekuatannya dia kuat, akan tetapi di segi bobotnya pun dia juga berat. Nah, dengan perkembangan yang seperti sekarang, motor-motor yang besar dengan kapasitas silinder besar, kita bisa bayangkan dengan cc besar, terus beratnya pun otomatis bahkan bertambah ya. Nah,
perkembangan seperti sekarang ini dengan motor yang cc besar tapi tetap ringan gitu ya. Jadi performa speednya itu tercapai ya. Lebih ringan dan lebih cepat gitu. Ya. Rangka tipe beam digunakan pada sepeda motor seperti Delmer Raidwind 1885, Delecting X Yamaha FZR 600, Honda FVR 750F, Kawasaki ZX 10R, Ninja ZX 10R, dan kebanyakan motor sport keluaran baru. Nah ya, jadi tipe-tipe yang seperti sekarang kita bahas untuk tipe-tipe terbaru, motor terbaru sport, khususnya dia menggunakan material yang lebih ringan ya, aluminium dan lebih kuat. Sedangkan untuk tipe selanjutnya, tipe ke-8 itu adalah rangka cengkang ya, monokopui atau rangka cengkang ya. Monokui berasal dari bahasa Prancis yang berarti cangkang tunggal, atau mono berarti tunggal dan cokui berarti cangkang. Konstruksi monokui berarti konstruksi yang dapat didistribusikan seluruh gaya ke seluruh cengkang, seperti halnya kulit telur. Nah, jadi baik getaran yang diperoleh dari ban, gaya apapun itu akan terserap oleh modelnya ya. Ini jadi modelnya seperti cangkang telur ya. Nah, konstruksi ini pertama kali dikembangkan pada industri pesawat terbang, dan awal tahun 1930-an. Dan kemudian dikembangkan pada kendaraan bermotor, kapal, sepeda, dan bangunan. Nah, contoh yang digunakan oleh motor tahun 1944 yaitu adalah Piaggio MP5, Honda NR 500, Ducati, terus Kawasaki juga pakai di Kawasaki ZX14 juga, terus Moto Guzzi F12 dan Ducati 1199 ya. Nah, rangka yang ke-9 ini adalah rangka tralis ya. Dari namanya tralis ya, bukan tralis rumah ya, tapi hampir mirip. Rangka ini menggunakan beban kepada pengemudi tabung ke poros swing arm yang secara langsung mungkin dengan menggunakan hollow. Segmen bagian struktur dalam penguatan triangulus umumnya terbuat dari logam bagian tabung bulat, dilas atau di brazing ya, di brazing. Bersama-sama bentuknya oval dan ditekan juga digunakan dalam berbagai frame hybrid. Casting yang digunakan di kepala kemudi atau daerah poros swing arm yang meningkatkan kekuatan. Mereka bekerja dengan baik untuk sepeda motor. Pengguna menciptakan bingkai kisi yang kuat untuk lintang-lintang, memungkinkan penempatan mesin dan komponen dan akses untuk pemeliharaan. Nah, untuk jenis tipe ini dia seperti itu ya, jadi lebih kokoh ya, seperti jembatan deh modelnya. Nah, ada seperti gambar di samping kita nanti lihat, itu jadi terlihat lebih gagah ya. Banyak ya, seperti fairing terbaru sekarang kita juga ada untuk variasi. Jadi biasanya ada juga yang memakai seperti ini ya. Nah, kira-kira keunggulannya apa ketika menggunakan tipe ini ya? Selain memberikan kesan sportif, frame dapat berdiri terpisah sebagai bagian dari styling motor. Nah, manfaatnya adalah handling menjadi lebih tajam, sporty, dan sepeda motor dapat dibuat lebih ringan bobotnya. Jadi dengan keuntungan seperti itu, pertama aksennya jadi kelihatan motor itu lebih gahar ya,
lebih sporty dan lebih maco ya kelihatannya, jadi berotot, ada ototnya gitu ya. Nah, manfaat lain adalah handlingnya itu lebih bagus ya, menjadi lebih tajam. Nah, contohnya kalian pengen lihat, dia ada di contoh untuk kendaraan contohnya adalah di Honda FTR 250, KTM 690 dan Ducati Monster ya. Dia modelnya seperti itu, jadi seperti ada ini ya, kayak tiang-tiang gitu. Nah, tipe yang terakhir adalah diamond ya, rangkai berlian. Rangkai berlian adalah rangkai yang paling banyak digunakan di sepeda motor. Namun diamond atau berlian diambil dari bentuk rangka sepeda genjot yang seperti diamond atau berlian. Pada sepeda motor, rangkai berlian berbentuk seperti rangka sepeda yang di rangka tersebut terdapat bilah atau bagian yang terkesan menggantung down tab seperti garpu sepeda ini ya, sepeda genjot. Nah, contohnya ada di motor CBR 250R frame ya. Keuntungannya apa sih pakai diamond? Nah, keuntungannya adalah konstruksi ini tidak sangat kompleks atau penghemat biaya. Jadi dari segi pembiayaan untuk model diamond ini lebih murah ya dibandingkan frame-frame lain ya. Manfaatnya adalah frame tersebut sebagian besar ringan ya. Untuk bobot lebih ringan, apalagi kalau tipe-tipe sekarang jadi kan tadi pakai aluminium ya. Jadi dia lebih ringan dan lebih kokoh ya. Dan Yamaha Bison juga pakai ya. Yamaha Bison, Suzuki SF, Honda CBR 150, Amiga Pro juga pakai ya. Jadi yang model-model diamond seperti ini. Oke, sementara itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk hari ini kita tetap masih materi ya, nanti kemungkinan tugas ada sih di bagian bawah, nanti saya kirim linknya di web. Kalian bisa, pertama kalian sebelum mengisi komentar, pertama kalian kasih nama dulu ya, namanya siapa, kelas berapa, tulis di situ. Terus di bawahnya baru kalian tulis di komentar itu jawabannya ya. Kalaupun nanti ada kendala di jawabannya tidak bisa diupload, kalian boleh foto aja, nanti kalian tulis di buku tulis jawabannya, kalian kirim ya. Itu sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pelajaran ini. Baik, untuk sementara materi PJJ PSSM kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.